Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Dekan Fakultas Teknologi Pangan dan Agroindustri Universitas Mataram, yang kami hormati Bapak Wakil Dekan 1, Ibu Wakil Dekan 2, Bapak Ketua Program Studi Ilmu dan Teknologi Pangan, Bapak Ibu dosen serta adik-adik sekalian yang berbahagia, dan tak lupa juga selamat datang kami ucapkan kepada narasumber kita pada pagi hari ini. Terima kasih atas waktunya Ibu bersedia berkunjung ke Fatepa. Baik, pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas dan rahmat hidayahnya kita bisa bersama-sama berkumpul di tempat ini dalam rangkaian acara kuliah umum peran mikrobiologi pangan dalam meningkatkan kesehatan dan keamanan konsumen pada Fakultas Teknologi Pangan dan Agroindustri Universitas Mataram pada hari ini, Mataram 24 April tahun 2025. Mohon izin sebelumnya, saya ingin menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan rangkaian dari kegiatan Dies Natalis Fatepa yang ke-13. Dan mungkin adik-adik sekalian di sini atau Bapak Ibu sekalian di sini bertanya kenapa ada tulisan spanduk workshop. Karena ini merupakan rangkaian kegiatan seperti itu ya. Nanti setelah acara pembukaan, kami akan mengganti spanduknya dengan spanduk kuliah umum. Baik, adapun beberapa rangkaian acara pada pagi hari ini yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan Dekan Fakultas Teknologi Pangan dan Agroindustri Universitas Mataram, kemudian kita lanjutkan dulu dengan sesi foto bersama, kemudian baru kuliah umum. Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, agar acara ini berlangsung ramah dengan lancar dan hikmat, adalah kita bersama-sama buka acara ini dengan melafazkan basmalah. Acara selanjutnya yaitu sambutan Dekan Fakultas Teknologi Pangan dan Agroindustri Universitas Mataram kepada Bapak Dr. Insinyur Haji Satrio Saloko. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok lemes gitu? Hah? Belum minum Yakult ya? Ya, Bapak ulangi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Pada pagi menjelang siang kita kedatangan tamu istimewa. Kenapa kami kedatangan tamu istimewa? Karena beliau dari suatu perusahaan yang kita semua sudah paham ya, sudah tahu, bahkan tadi kami sudah diskusi awal, insya Allah nanti ke depan kalian bisa berkunjung ke PT Yakult Indonesia Persada di pabriknya yang ada di Mojokerto ya, maupun yang ada di Sukabumi. Nah, ini sangat terbuka sekali. Dan seperti yang disampaikan oleh pembawa acara, ini adalah rangkaian dari kegiatan Dies Natalis Fatepa ke-13, Bu Dr. Desi. Jadi terima kasih kami atas nama pimpinan sangat menyambut positif kegiatan ini, apalagi ini kegiatan sangat bermanfaat buat adik-adik mahasiswa di Fakultas Teknologi Pangan dan Agroindustri yang ada 2 program studi, Ilmu dan Teknologi Pangan dan Teknologi Teknik Pertanian. Ibu WD2, Pak WD1, Pak Kaprodi, adik-adik semua, Pak Kaleb, mohon nanti ini bisa dimanfaatkan dengan baik. Mungkin nanti Yakult bisa ada beasiswa. Nah, ini kan bisa terus kita eh, tanyakan ke Ibu Desi yang nanti akan menyampaikan paparan tentang peran mikrobiologi pangan dalam meningkatkan kesehatan dan keamanan pangan. Memang masalah pangan dan kesehatan ini juga merupakan salah satu agenda utama di pemerintah Kabinet Merah Putih maupun di pemerintah eh, provinsi, dan ini di mana-mana selalu menjadi prioritas. Ya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini nanti adik-adik mahasiswa bisa terus berdiskusi, jangan canggung-canggung karena Mbak Desi ini sangat ekspor ya. Beliau di sarjana kesehatan masyarakat, kemudian
magisternya tentang Applied Food and Health, Mbak Desi ya. Kemudian dokternya juga di bidang kesehatan dan ini satu perguruan dengan Mas Ape. Terima kasih Mas Ape sudah menghubungkan dengan Mbak Desi ya. Saya manggilnya malah kok sehingga acara ini bisa berlangsung dan ke depan nanti bisa terus ditingkatkan kolaborasi ini dengan PT Yakult dan Fakultas Teknik Pangan dan Agroindustri. Itu sekedar informasi dari kami sebagai dekan. Sekali lagi mengucapkan terima kasih untuk moderator nanti Bu Isti dan Bapak Ibu sekalian serta adik-adik mahasiswa. Jangan sungkan-sungkan ya, karena Bu Desi di FATEPA ini hampir 85% lebih itu adalah mahasiswi. Ya ini kita lihat sekarang mahasiswanya hanya beberapa, tapi mahasiswanya juga ada mau kalah karena dia akan menjadi food teknol yang akan terus berkiprah nanti. Itu saya kira kami kembalikan ke pembawa acara. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami aturkan kepada Bapak Dekan atas sambutannya dan telah membuka secara resmi kegiatan pada pagi hari ini. Baik hadirin sekalian yang berbahagia, sebelum kita lanjut ke acara inti, mohon izin, mumpung masih fresh, masih segar, izin foto bersama terlebih dahulu. Baik, karena pesertanya banyak, mohon izin kalau boleh Bapak Ibu dosen dulu beserta dekanat. Mohon izin Bapak Ibu silahkan yang berposisi. Baik, yang via Zoom Bapak Ibu izin kalau boleh kameranya diaktifkan terlebih dahulu. Adik-adik mahasiswa juga yang ikut Zoom, Masya Allah luar biasa ya antusiasnya. Ya, iya, iya. Silakan Bapak Ibu silakan dulu izin. Ya, kamera dulu Anda. Ya. Ya, hitungan ketiga. Satu, dua, tiga. Baik, sekali lagi. Satu, dua, tiga. Unram unggul. Unggul. Ya, satu, dua, tiga. Baik, terima kasih yang via Zoom juga. Terima kasih. Sekarang untuk adik-adik peserta juga. Ya, siap, siap. Ya, adik-adik berdiri sebentar. Boleh? Gak apa-apa, biar kelihatan. Ya, ya. Ya, iya, iya, sip. Oke. Ya, hitungan ketiga ya. Satu, dua, tiga. Ya, semuanya bisa kelihatan. Terima kasih. Mohon izin sebelum mulai, saya izin buka spanduk terlebih dahulu. Oke, mohon panitia saya dibantu. Ya, yang di Zoom terima kasih. Kita lanjut ke acara inti, nggih? Ya, tidak apa. Ya, ya. Oke. Ya, terima kasih. Baik, hadirin sekalian kita lanjut saja ke acara inti yaitu kuliah praktisi peran mikrobiologi pangan dalam meningkatkan kesehatan dan keamanan konsumen. Telah hadir di tengah-tengah kita narasumber kita yaitu Ibu Niputu Desi Ariantini SKM, MAFH PhD. Ya, kemudian yang bertindak sebagai moderator kita yaitu Ibu Tri Isi Rayu STP MSI. Untuk waktu dan tempatnya kami persilahkan. Oke, baik. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi.
Selamat pagi untuk Bapak Dekan, Pak Kaprodi ITP. Selamat pagi juga untuk Ibu narasumber kita, Ibu Niputu Desi Ariantini SKM MAFH PhD, serta adik-adik yang berkesempatan hadir nih di sini untuk menimba ilmu yang sangat berharga dari narasumber kita. Narasumber kita hari ini akan membawakan kuliah umum yang bertema peran mikrobiologi pangan dalam meningkatkan kesehatan dan keamanan konsumen. Jadi adik-adik harus tahu dulu nih narasumber kita di depan ini adalah praktisi dari PT Yakult Indonesia Persada. Kalau kita lihat background pendidikannya, enggak main-main nih narasumber kita. Beliau kuliah S1-nya itu kesehatan masyarakat di Bali, nggih, Ibu. Kemudian S2 dan S3 di Jepang, di Obihiro University of Agriculture and Veterinary Medicine. Betul begitu nggih, Ibu? Yang ada di Hokkaido, Jepang. Jadi tidak hanya ilmu pendidikan yang wah beliau dapatkan di negeri seberang, tapi juga pengalaman-pengalaman praktis yang sudah beliau lakukan di industri. Uh, Beliau bertindak sebagai saintis nggih Bu di PT Yakult Indonesia. Jadi dari beliau nanti adik-adik akan banyak belajar tentang bagaimana sih dunia di pekerjaan, kemudian bagaimana sih peran mikrobiologi ini aslinya di industri seperti apa begitu. Untuk mempersingkat waktu, mungkin saya langsung berikan kesempatan ke Ibu Desi untuk pemaparannya. Ya, terima kasih banyak Ibu Moderator untuk perkenalannya yang sangat baik. Ya, saya juga ingin mengucapkan terima kasih ya. Saya tidak menyangka kalau akan seheboh ini. Ya, terima kasih kami dari PT Yakult sudah diperkenankan mengisi memeriahkan acara Dies Natalis yang dilakukan di Fakultas Teknologi Pertanian di Universitas Mataram. Baik, izin saya langsung share screen ya? Bisa ya? Oke. Mudah-mudahan bisa terlihat. Oke, terima kasih untuk tema acara yang diberikan kepada saya pada hari ini. Namun mengingat tema itu sangat luas ya, food microbiology untuk kesehatan dan keamanan. Namun waktu yang kita miliki mungkin tidak banyak, tapi mudah-mudahan bisa disambung lagi di lain kesempatan. Jadi pada hari ini spesifik topik yang akan saya bicarakan itu adalah tentang peranan bakteri asam laktat dalam kesehatan. Ya, jadi tadi sudah disampaikan sedikit ya, ini sedikit mengenai riwayat pendidikan dan pekerjaan saya. Jadi nama saya Niputu Desi Ariantini, saya dari Bali, namun sekarang saya tinggal di Jakarta. Tadi sudah disampaikan, saya menempuh pendidikan itu di program studi ilmu kesehatan masyarakat, itu ada di Universitas Udayana pada waktu itu. Kemudian setelah itu saya melanjutkan studi ke Fakultas Pertanian dan Kedokteran Hewan itu ada di Obihiro University. Ke ini ya, kepencet. Oke, mohon izin saya lanjutkan. Jadi pada waktu sekolah pada strata 2 dan 3 saya mengambil jurusan Animal and Food Safety, demikian. Kemudian riwayat pekerjaan saya selepas tamat dari strata 1, saya sempat menjadi riset asisten di laboratorium bioteknologi yang ada di Udayana. Hingga akhirnya setelah itu bisa dapat beasiswa, kemudian lanjut sekolah. Setelah tamat pun saya masih memiliki kesempatan untuk ambil postdoktoral. Pada waktu itu saya bekerja dengan salah satu perusahaan susu yang cukup besar di Jepang, fokusnya pada pembuatan blue cheese dan camembert cheese, demikian. Nah, selanjutnya saya bekerja sebagai saintis di PT Yakult Indonesia Persada sampai sekarang. Jadi dalam perjalanan saya di dunia akademis dan pekerjaan, interest saya terhadap topik itu menjadi berkembang demikian.
Jadi ketika di akademisi saya fokus pada food microbiology, kemudian ketika bicara pangan kita tidak bisa lepas dari sanitasi karena makanan itu kalau ditujukan untuk manusia dia harus aman. Tidak hanya enak, bermanfaat, tapi dia harus aman, demikian. Nah, kemudian setelah masuk ke dunia kerja, kita perlu paham tentang food regulation juga, demikian. Jadi kita harus berpikir lebih global ketika bekerja di bidang pangan. Kemudian penting juga memiliki sentuhan terhadap corporate social responsibility dan juga kesehatan masyarakat, demikian. Baik, itu kurang lebih mengenai data diri saya. Selanjutnya, sesuai dengan tema hari ini, saya ingin fokus pada bakteri asam laktat. Mungkin dari teman-teman sekalian sudah familiar dengan bakteri asam laktat? Oke, rata-rata adik-adik mahasiswa di semester berapa sekarang? Dua, sudah mulai praktikum ya? Iya, jadi Tapi ada juga nih Ki, Bu Desi, mohon maaf, ada juga yang semester atas. Kebetulan oh, ada mahasiswa saya juga yang dari kelas, kami punya mata kuliah yang judulnya teknologi bakteri asam laktat. wow, Coba yang mahasiswa teknologi bakteri asam laktat bisa angkat tangan dulu. wow, Oke, 3. keren. Nanti kita bisa diskusi banyak ya. Oke. Iya, jadi mungkin ada yang sudah tahu bakteri asam laktat, ada juga yang belum kenalan. Nah, ini coba saya jelaskan saja. Jadi ini beberapa gambar tentang bakteri asam laktat ya, yang cukup populer di Indonesia. Sebenarnya sudah banyak berkembang gitu. Cuma yang populer itu masih ini di yang berhubungan dengan pangan. Gitu. Jadi bakteri asam laktat itu adalah grup bakteri bergram positif yang mampu memfermentasi karbohidrat menjadi asam laktat. Tapi kalau reaksinya berbeda, bisa juga hasilnya bukan hanya asam laktat, bisa juga yang asam yang lain dan senyawa-senyawa lainnya. Nah, kemudian saat ini yang populer itu berkaitan dengan makanan, termasuk kesehatan, karena makanan itu diproses terus dikonsumsi, dia juga bisa ada di tubuh manusia gitu. Nah, misalnya yang paling populer itu masih Lactobacillus, kemudian ada juga Bifidobacteria, kemudian yang suka buat yogurt mungkin tidak asing dengan Streptococcus thermophilus. Nah, kemudian yang suka main sama hasil hewan seperti ikan, nah seperti itu mungkin sering melihat Pediococcus seperti itu. Nah, jadi bakteri asam laktat ini dia hidup di alam, bisa di makanan, bisa di air, buah-buahan, nah sayuran seperti itu, atau juga pada fermentasi hasil perikanan, daging, dan dia juga bisa hidup menyesuaikan dengan kondisi yang ada di saluran pencernaan manusia dan termasuk hewan. Jadi di Fakultas Kedokteran paling tidak sejauh yang saya ketahui, probiotik juga didesain untuk menyehatkan hewan, demikian. Nah, ini yang paling saya suka. Jadi kita tinggal di Indonesia, kita kaya dengan pangan fermentasi gitu. Jadi bakteri asam laktat itu sangat kental kaitannya dengan proses membuat makanan fermentasi di Indonesia. Kita ada di negara yang sangat beruntung gitu. Setiap hari dapat sinar matahari. Kemudian kadar airnya juga cukup dan ini sangat disukai oleh pertumbuhan mikroorganisme. Jadi kalau kita menguasai teknik fermentasi, kalau kita kreatif kita bisa bekerja. Jadi mumpung lagi belajar ini pelajari dengan baik gitu. Kalau memang suka lakukan sesuatu gitu. Nah, ini beberapa mungkin ada yang sudah tahu ini dadih ya. Kalau kenal Mas Ape, ini asalnya dari Padang. Saya sendiri pun belum pernah mencicipi. Jadi di Padang itu mungkin buffalo-nya banyak ya, Mas. Nah, itu ya, susu apapun gitu. Kalau kita menghasilkan banyak, kemudian tidak diolah, tidak tahu bagaimana mempreservasi dia, nilainya akan berkurang. Baik nilai secara alamiah sebagai makanan maupun nilai ekonomisnya gitu. Nah, kita harus mengerti bagaimana mengolah itu gitu. Nah, jadi di masyarakat di Padang mereka memanfaatkan susu kerbau itu Bang, di ada suara bassnya nih bang. bambu. Ternyata Iya, iya. 60 bambu itu sudah ada mikrobiota yang alamiah ada di sana. Gitu.
Yang saya tahu salah satunya adalah Lactobacillus plantarum. Jadi di Indonesia itu banyak peneliti berusaha mencari bakteri baik itu dari dadih kemudian. Nah ini dadih, kemudian di beberapa wilayah yang banyak produksi duriannya, mereka membuat tempoyak, demikian. Saya pun belum pernah makan tempoyak, tapi ini cukup terkenal di Indonesia. Sebagai orang Indonesia, suatu saat kalau kita keluar negeri, kita harus tahu apa yang kita punya gitu. Jangan sampai mereka yang ada di luar negeri lebih tahu apa yang kita punya gitu. Kita akan kecolongan gitu. Nah, kemudian di Bali itu masyarakat kadang membuat fermentasi daging itu supaya teksturnya lebih baik, rasanya lebih enak. Mereka fermentasi menggunakan fermentasi alami. Jadi dibuat saja penampakannya seperti ini, dimasukkan ke dalam casing, kemudian dijemur. Biasanya yang tumbuh di sana banyak itu adalah Pediococcus dari bakteri asam laktat. Nah ini sudah biasa ya tempe, ini makanan yang sangat nasional di Indonesia, semua golongan pasti tahu tempe. Nah yang ini adalah fermentasi kasava. Saya dengar ini banyak ada di Jogja. Dan ini ada yang tahu tidak yang terakhir? Itu bekasam, itu ya, fermentasi ikan kalau tidak salah. Jadi di daerah-daerah tertentu, misalnya di daerah yang dekat pantai, menghasilkan ikan, tapi tidak semua bisa terkonsumsi. Nah, perlu juga berpikir bagaimana mengolah supaya makanan itu lebih panjang masa value-nya bisa kita konsum gitu. Jadi bisa difermentasi menjadi bekasam. Nah, jadi bakteri asam laktat itu penting sekali peranannya dalam proses fermentasi makanan. Dia membantu pembentukan tekstur, kemudian rasa, aroma juga. Nah, yang tidak kalah penting, kalau ada bakteri asam laktat, karena dia menghasilkan asam, bakteri-bakteri pembusuk itu tidak bisa tumbuh gitu. Jadi ada aspek keamanan pangannya juga di sana. Gitu. Dan ketika dia menjadi produk pangan, si bakteri asam laktat itu tidak hanya sebagai starter, tetapi sebagai sesuatu yang aktif di dalamnya. Kemudian ketika dia dikonsumsi oleh manusia atau kalau diperuntukkan untuk hewan oleh hewan dan dia bisa beradaptasi dengan kondisi di pencernaan, dia juga bisa memberikan manfaat menyehatkan. Demikian. Nah, kemarin saya juga belajar, oh hari ini saya ke Lombok gitu. Nah, makanan fermentasi yang saya bisa temukan baru ini. Mungkin nanti bisa kasih tahu saya ada yang lain mungkin. Saya dengar Lombok itu sangat terkenal dengan terasi udangnya. Itu ada 3 jenis, lengkare, jero waru, dan barok. Mudah-mudahan pronunciation-nya tidak salah ya. Nah, kemudian fermentasi ketan khas suku Sasak, demikian. Jadi ini yang bisa saya temukan di website sejauh ini. Mudah-mudahan nanti saya juga tidak hanya datang ke sini, tapi juga bisa belajar dari teman-teman semua. Kan teman-teman yang lebih tahu tentang ini, gitu. Oke. Nah, ini sebuah publikasi ya, yang diterbitkan oleh seorang ilmuwan, kalau tidak salah beliau dari IPB, Ibu Lilis Nuraida. Nah, beliau sudah membuat paper gitu, berusaha mereview makanan fermentasi yang ada di Indonesia itu kira-kira apa saja yang sudah bisa difermentasi, kemudian apa bakteri asam laktat yang mendominasi ada di sana gitu. Jadi memang benar bahwa yang paling banyak itu adalah Lactobacillus, demikian. Kemudian ada Pediococcus, ada Enterococcus. Nah, tadi saya menyebutkan Bifidobacteria itu di sini hampir nggak kelihatan gitu. Mungkin pecinta bakteri asam laktat tahu kenapa? Jadi Bifidobacteria itu dia umumnya ada di saluran pencernaan manusia gitu. Jadi dia tumbuh kurang suka dengan kondisi oksigen yang terlalu banyak. Jadi kalau teman-teman mengkonsumsi yogurt, ada bifidobakterianya, nah itu teknik produksinya sedikit berbeda. Jadi mungkin pertama ditumbuhkan dulu dengan bakteri Lactobacillus atau Streptococcus thermophilus, setelah jadi yogurtnya sudah masuk tahap akhir baru ditambahkan si bifidobakteria, demikian. Jadi jenis mikroorganisme itu akan sangat mempengaruhi jenis pangan yang bisa dibuat dan seperti apa teknologi propertisnya ke depannya kalau ingin memproduksi sesuatu gitu. Jadi kita harus berpikir lebih global.
Tapi memang sesuatu yang global dimulai dari hal-hal yang kecil dulu gitu. Oke, selanjutnya seperti tema yang saya katakan tadi, yaitu bakteri asam laktat untuk kesehatan. Jadi ini topiknya pada manusia, jadi izinkan saya untuk menjelaskan tentang mikrobiota usus dan kesehatan, kemudian probiotik, kemudian saya berharap di akhir sesi saya bisa menjelaskan isolasi probiotik potensial dari grup bakteri asam laktat gitu. Karena ini adalah kegiatan yang sangat banyak dilakukan oleh ilmuwan-ilmuwan untuk mengetahui mapping dari mikrobiota pada pangan fermentasi yang ada di Indonesia. Demikian. Ya, pernah lihat gambar ini teman-teman? Jadi ya badan kita itu seperti planet gitu. Hampir semua bagian dari tubuh kita itu ternyata tidak sepenuhnya steril gitu. Jadi dulu dikatakan air susu ibu itu steril. Tapi ternyata seiring dengan perkembangan teknologi, ilmuwan mulai bisa mengungkap bahwa di dalam air susu ibu ternyata ada bifidobakteria. Jadi mekanismenya bermacam-macam. Bagaimana bifidobakteria yang asalnya adalah dari saluran pencernaan itu bisa ada di saluran pencernaan bayi gitu. Jadi pertama diduga karena bayi yang lahir secara normal itu bersinggungan dengan saluran reproduksi ibu sehingga bayi mendapatkan kontaminasi atau benih dari bifidobakteria dari lahir secara normal melalui saluran reproduksi. Tapi ada juga yang menyebutkan bifidobakteria yang ada di saluran pencernaan ibu itu melalui peredaran darah, melalui sel darah putih ditangkap di usus, kemudian berpindah melalui sistem peredaran darah ke kelenjar susu. Demikian. Ada juga yang menemukan seperti itu sehingga ketika bayi diberikan air susu ibu, maka populasi bifidobakteria di ususnya menjadi sangat dominan. Demikian. Ini sangat penting karena dia banyak pengaruhnya ke dalam perkembangan sistem kekebalan tubuh. Nah, itu tentang air susu ibu. Nah, ternyata dulu pas COVID, siapa yang kena COVID? Sepertinya kita semua kena ya. Jadi pada waktu itu banyak mulai diungkap, oh ternyata saluran pernapasan kita juga nggak steril gitu. Ternyata ada banyak macam-macam di sana gitu. Nah ternyata ketika saluran pernapasan yang terinfeksi, populasi mikrobiota di usus juga ada sedikit berubah gitu. Nah dimulailah berpikir bahwa antara satu organ dengan organ yang lain itu berkaitan gitu. Nah jadi ini maksudnya adalah manusia itu adalah superorganisme gitu. Kita memiliki sel tubuh kita sendiri, tapi ternyata yang menghuni badan kita itu jumlahnya jauh lebih besar gitu. Jadi badan kita itu bersimbiosis dengan apa yang tumbuh di seluruh permukaan badan kita. Nah ini alasannya kenapa di teknologi pangan ketika memproduksi makanan, kulit kan juga merupakan bagian tubuh kita yang sangat sulit steril ya. Jadi makanya kita harus sering mencuci tangan, aspek sanitasi itu sangat penting untuk diperhatikan. Nah usus juga disebut sebagai organ, sekarang mulai disebut sebagai tanda kutip organ gitu. Karena dia kaitannya kemana-mana demikian. Karena di dalamnya ada mikrobiota usus. Jadi disebutkan ada 100 triliun, lebih dari 1.000 spesies. Nah mohon maaf kalau kita buang air besar, sepertiga dari feses kita itu adalah atau mikrobiota usus demikian. Sisanya adalah makanan yang tidak tercerna, tidak bisa dicerna sehingga itu keluar demikian. Jadi cukup besar populasinya. Kalau dihitung berat badannya, kalau ada yang berat badannya 40, 1,5 sampai 2 kilo itu isinya bakteri di usus. Jadi bayangkan kalau sel tubuh kita adalah satu, kemudian mikrobiota yang ada di usus kita juga sama gitu. Besar nggak pengaruhnya dia? Besar. Nah itu makanya food microbiology, kita makan makanan fermentasi, mikrobiotanya masuk ke dalam tubuh kita, dia juga akan mempengaruhi. Bahkan perilaku kita juga bisa dipengaruhi gitu. Katanya komposisi mikrobiota usus itu bisa mempengaruhi perilaku seseorang gitu. Jadi
apa ya istilahnya, mungkin pernah dengar gut-brain axis? Iya, jadi kalau kondisi di pencernaannya tidak sehat, orangnya moodnya jadi tidak baik gitu. Mungkin mau ujian, tiba-tiba konstipasi. Nah, mungkin atau lagi banyak PR, asam lambung naik. Nah, itu misalnya hal-hal seperti itu. Jadi sampai disebutkan diri kita bukan hanya badan, tapi psikologis, perilaku kita dipengaruhi oleh apa yang kita makan. Jadi teman-teman yang bekerja di teknologi pangan, peranan kalian itu besar mempengaruhi banyak aspek gitu. Jadi belajar dengan benar. Oke. Nah, ini peranan usus ya. Tadi saya sudah sampaikan karena kita berbicara tentang mikrobiota usus. Jadi usus itu sendiri dia memiliki banyak fungsi gitu. Jadi untuk penyerapan, jadi kalau ususnya sehat, penyerapan nutrisi juga akan menjadi baik dan disebutkan 70% kekebalan tubuh itu ada di usus gitu. Ya. Pernah tidak dengar kalau alergi akibat makanan itu bisa berkurang reaksinya seiring dengan pertumbuhan usia? Atau pernah mengalami sendiri? Misal alergi telur, pas kecil makan telur sedikit langsung reaksinya berasa, tapi setelah dewasa mulai berkurang. Nah, mungkin ada yang mengalami seperti itu. Nah, ini juga ternyata dipengaruhi juga oleh komposisi atau kondisi di usus kita. Jadi setiap hari kita makan, antigen itu akan masuk secara perlahan-lahan setiap hari sedikit-sedikit ke tubuh kita, sehingga sistem kekebalan tubuh kita yang sudah mendewasa itu bisa mulai mengenali dan toleran demikian. Nah, itulah yang membuat reaksi alergi akibat makanan itu bisa semakin berkurang reaksinya demikian. Dibandingkan dengan alergi akibat debu. Nah, itu sedikit lain ininya, faktor pencetusnya. Nah, kemudian untuk pertahanan, usus juga berperan dalam pertahanan terhadap infeksi. Nah, yang ini terakhir yang saya sampaikan tadi, ada hubungan antara usus dengan otak, nah itu bisa mempengaruhi mood kita gitu. Ya. Nah, ini tadi yang saya sebutkan tentang suksesi mikrobiota usus di awal kehidupan. Jadi bayi yang lahir tadi secara normal disebutkan dia mendapatkan bibit bakteri baik pertama kali dari saluran pencernaan, saluran reproduksi ibu, kemudian mendapatkan air susu ibu. Nah, itu populasi bifidobakterianya akan meningkat demikian. Namun seiring dengan perkembangan usia, populasi ini mengalami perubahan. Nah, ini tentang apa ya, simbiosis bakteri saluran cerna di tubuh manusia. Jadi disebutkan ini saya menyebutkan tadi ada bifidobakteria dan lactobacillus gitu. Nah, streptokoki itu juga bakteri asam laktat. Jadi memang bakteri asam laktat itu banyak ada di pencernaan kita dan dia memang terbukti banyak apa ya, memberikan manfaat baik itu untuk kesehatan. Ternyata komposisi bakteri saluran cerna itu banyak dipengaruhi oleh berbagai faktor gitu. Jadi tadi metode persalinan, kemudian lingkungan hidup seperti sanitasi. Mungkin pernah dengar cerita Jerman Barat dengan Jerman Timur. Itu kan satu negara industri, satu negara agraris gitu. Di negara agraris kan tidak semodern di negara industri yang kalau kotor dikit langsung dipel gitu kan. Jadi tidak selalu zero kontaminan gitu. Tapi kalau di negara agraris, anak-anaknya main bebas, mungkin punya pet, punya hewan ternak. Mereka kan rawat itu pakai tangan sendiri. Nah, mereka juga dapat asupan dari mikrobiota dari luar. Nah, itu membuat sistem kekebalan tubuhnya ternyata lebih terlatih dan mereka tidak gampang sakit. Makanya dibilang saat COVID orang Indonesia punya super immunity. Dibandingkan negara-negara maju demikian. Nah, kemudian diet. Nah, diet ini mempengaruhi sekali ternyata komposisi mikrobiota usus kita, termasuk konsumsi dari antibiotik. Dan ada juga faktor-faktor internal lain seperti stres, psikologi, dan lain sebagainya. Nah, ini tadi alasan kenapa kita perlu mempelajari tentang mikrobiota usus karena dia banyak sekarang kaitannya dengan berbagai organ gitu.
Bahkan apa ya, sekarang probiotik pun banyak diperkenalkan baik untuk kulit demikian. Jadi sudah kemana-mana arahnya gitu. Nah lalu apa itu probiotik? Mungkin ada yang tahu? Iya, ini sejarahnya sedikit gitu. Jadi bakteri asam laktat itu pertama kali menjadi terkenal karena Elia Mechnikov itu seorang ilmuwan di Rusia ya. Beliau mengamati bahwa di kalau tidak salah di pegunungan Kaukasus itu ada banyak petani yang mengkonsumsi minuman susu fermentasi setiap hari gitu. Itu ada bakteri asam laktatnya. Nah, dari sanalah dia mulai berpikir bahwa bakteri asam laktat itu memang penting untuk menjaga agar usia kita panjang gitu. Nah, kemudian berkembang, ternyata probiotik itu tidak hanya dari bakteri asam laktat gitu. Jadi ada cerita bahwa probiotik itu juga bisa berasal dari E. coli bahkan, tapi ini tidak berbahaya. Nah, akhirnya mulai ditemukan Bifidobacteria itu pada feses bayi yang menerima ASI. Kemudian di dunia bagian timur di Jepang itu juga ada seorang ilmuwan yang menemukan Lactobacillus itu waktu itu digunakan untuk menangani wabah yang ada di Jepang. Demikian. Nah, ini adalah definisi probiotik yang terbaru. Demikian. Jadi probiotik adalah mikroorganisme hidup yang diadministrasikan dalam jumlah yang cukup, dia dapat memberikan manfaat menyehatkan. Kalau dulu kan definisinya dikonsum ya, karena probiotik itu hanya bisa dimasukkan melalui dikonsumsi melalui mulut, oral route gitu. Tapi sekarang tidak, sudah banyak berkembang, bahkan ada yang diadministrasikan dari saluran pencernaan bagian bawah. Ada juga mungkin ada yang dengar probiotik di masker gitu. Ada masker yang ada probiotiknya sekarang. Jadi administrasi itu tidak hanya melalui mulut demikian. Jadi yang penting adalah well defined berapa jumlah bakterinya, kemudian jelas manfaat menyehatkan dan yang tadi aman demikian. Nah, bagaimana kita mengkarakterisasi misalnya sudah menemukan makanan fermentasi. Oh, saya mau ambil mikrobiotanya, sudah ketemu strainnya. Kalau saya mau buat probiotik, hal-hal apa yang perlu saya pikirkan gitu. Nah, ini ternyata seleksinya sangat panjang. Jadi kalau dikonsumsi oleh manusia, probiotik itu kan posisinya di saluran pencernaan gitu. Jadi ketika masuk melalui mulut sampai ke usus, dia paling tidak harus melewati barrier pH asam dan juga kondisi yang basah di usus kecil gitu. Nah, makanya perlu dilakukan tolerance to acid bile salt. Kemudian dia mampu hidup di usus demikian. Nah, kemudian harus jelas manfaatnya apa. Misalnya menghambat pertumbuhan bakteri merugikan. Terus dia juga tidak berbahaya untuk orang yang mengonsumsinya. Dan yang tidak kalah penting, ketika probiotik itu mau dikonsumsi dalam wujud makanan, kita perlu melakukan technological properties assessment. Gitu. Makanan itu tidak akan dimakan kalau rasanya tidak diterima. Jadi kalau kita punya mikroba menemukan nanti kita coba-coba buat yogurt atau keju atau memfermentasi sesuatu, tapi kalau rasanya tidak bisa ditoleransi oleh manusia, mungkin kita harus berpikir lagi gitu supaya tidak terlalu banyak rugi ke depannya. Pilih strain yang bisa memberikan rasa yang disukai. Kedua, cost production karena nanti pasti lain pertimbangannya gitu. Nah, jadi dia harus mulai didesain gitu. Nanti akan dibuat apa, teknologinya seperti apa. Jadi ketahanannya pada suhu-suhu tertentu, mungkin kadar garam tertentu, berapa lama dia memproduksi massa sel sekian banyak. Nah, itu perlu diteliti juga. Nah, jadi banyak yang harus dilakukan. Nah, ini beberapa probiotik ya berbasis fermentasi dan non-fermentasi. Ini saya ambil dari buku yang diterbitkan oleh Profesor Endang Sri Rahayu. Beliau adalah seorang penggiat probiotik yang cukup terkenal di Indonesia. Jadi saat ini probiotik itu tidak hanya berbasis susu gitu.
Di roti pun ada probiotik. Probiotik bisa di-delivery dalam bentuk permen juga makanannya, mungkin jus sayuran, itu sudah ada. Kalau non susu itu kan banyak ya, kayak kimchi, sayuran terfermentasi, mungkin sayur asin itu banyak ya. Kalau yang suka drama Korea mungkin kimchi. Dan di Lombok sendiri ada ketan seperti itu dan bahkan di ice cream, coklat seperti itu. Nah, ini contoh food yang bisa digunakan sebagai delivery untuk probiotik. Lalu bagaimana si probiotik itu bekerja? Nah, ini kejadiannya terjadi di usus ya, bagaimana dia bekerja. Misalnya ini adalah sel epitel usus kita. Nah, ini dia adanya di lumen atau di lubang di corongnya usus itu gitu. Nah, di sana dia bisa melakukan apa ya, kayak berebut gitu, kayak bersaing dengan bakteri jahat supaya badan kita itu tidak terinfeksi gitu. Kemudian dia juga bisa menghasilkan substansi yang menghambat pertumbuhan bakteri jahat. Mungkin pernah mendengar istilah bakteriosin. Kalau di teknologi pangan mungkin ini lebih sering ya, kayak niacin seperti itu. Ya, makanya ketika kita mengawetkan, katakanlah timun itu diawetkan lama-lama rasanya asam, jadi bakteri pembusuknya juga pertumbuhannya bisa dibatasi. Demikian. Nah, kemudian masih banyak lagi ya cara-caranya, misalnya menstimulasi sistem kekebalan tubuh dan lain sebagainya. Nah, mungkin ini sebagai akademisi yang memiliki waktu banyak untuk melakukan penelitian, mungkin isolasi bakteri asam laktat, probiotik potensial yang ada di Indonesia. Jadi kita banyak sekali ya punya makanan fermentasi seperti yang saya sampaikan tadi, dan mungkin masih banyak yang belum tereksplor gitu. Dulu ketika mahasiswa saya sering ikut PKM, Pak. Mungkin mahasiswa di sini juga banyak yang ikut ya. Itu saya pikir jembatan yang sangat baik kalau teman-teman ingin mengukir perjalanan di ranah akademis gitu. Karena kalau dulu pas zaman saya ikut PKM itu bisa lebih mudah dapat beasiswa. Karena dari awal kita sudah punya track record, mungkin publikasi dan lain sebagainya. Mungkin yang punya minat bisa masuk lewat jalur itu juga gitu. Mumpung masih muda. Iya. Nah, ini saya cerita sedikit tentang pengalaman saya. Jadi dulu saya sempat melakukan isolasi bakteri asam laktat dari susu kuda Sumbawa. Mungkin ada yang dari Sumbawa? Oh, saya sendiri belum pernah ke Sumbawa. Jadi ada beberapa paper yang saya publish secara internasional terkait dengan bakteri asam laktat yang diisolasi dari susu kuda Sumbawa. Demikian. Nah, ini yang saya ketahui ya tentang susu kuda Sumbawa. Jadi di Sumbawa itu kuda diternakan secara liar gitu ya. Di alam bebas, jadi mereka tidak stres, bisa memakan rumput yang masih natural, tidak terkontaminasi. Nah, itu susunya diperah, kemudian tanpa proses pasteurisasi, itu apa namanya, susunya diletakkan begitu saja gitu. Dan itu katanya tahan sampai 3 bulan. Tidak, dia tahan sampai 3 bulan dan tidak rusak gitu. Bahkan saya mendengar malah itu dikomersialisasikan. Demikian ya Pak. Nah, itu saya tahunya pada waktu itu bahwa susu ini dikenal sebagai obat gitu. Kalau orang mengalami gangguan pernafasan atau gangguan pencernaan. Iya. Nah, jadi karena rasanya yang asam, jadi kami menduga di sana ada bakteri asam laktat demikian. Nah, pada waktu itu memang informasi tentang isolat probiotik potensial dari susu kuda Sumbawa itu sangat terbatas. Makanya pada waktu itu saya memutuskan untuk mendalami susu kuda Sumbawa. Itu bakteri asam laktatnya apa aja. Ya, ini kurang lebih cara mengisolasi bakteri asam laktat gitu. Misalnya kita punya sampel, nah sampel itu kita akan tumbuhkan di media spesifik untuk mengisolasi bakteri asam laktat gitu. Habis itu kita ambil, kita cek kalau bakteri asam laktat tadi gramnya apa?
positif. Nah, jadi kalau warnanya dicat gram ungu, nah itu bisa dilanjutkan. Kalau udah merah, buang. Oke. Nah, selanjutnya kita cek dia gitu. Jadi bakteri asam laktat itu juga memiliki karakteristik tertentu. Nah, itu sesuai dengan panduan yang ada. Kita ikuti misalnya katalasenya harus negatif gitu. Macam-macam. Ada yang memproduksi gas, ada yang tidak. Nah, untuk identifikasi kita bisa melakukan teknik DNA extraction, kemudian diidentifikasi. Nah, kemudian dicek kalau targetnya adalah probiotik. Nah, kemudian dicek tahan pada asam, kemudian apa yang dia mampu fermentasi, keamanannya seperti apa, kemudian dia mampu menghambat pertumbuhan bakteri patogen atau tidak, seperti itu. Nah, pada waktu itu, strain yang banyak kami temukan di susu kuda Sumbawa adalah Lactobacillus rhamnosus, demikian. Jadi memang pada waktu itu populasi bakterinya dominan sekali bakteri berbentuk batang dan panjang-panjang, itu yang saya temukan secara morfologi. Nah, dia kami cek gitu, tahan nggak di pH 2, 3, dan 4. Ini rata-rata adalah pH lambung. Kalau orangnya stres sekali, itu pH-nya bisa 2. Oh, ternyata mereka masih bisa hidup gitu. Ya, kemudian mampu nggak dia tumbuh di pH yang menyerupai pH di usus kecil. Kemudian simulasi kondisi di gastric juice sampai dia sampai di kolon, demikian. Dan ternyata banyak yang mampu bertahan. Jadi benar teori bahwa memang bakteri asam laktat yang ada pada makanan itu memiliki kemampuan menyesuaikan dengan kondisi yang ada di pencernaan. Demikian. Nah, kemudian saya cek juga saat antimikrobial activity-nya, apakah dia mampu menghambat pertumbuhan bakteri patogen. Nah, waktu itu memang saya mengecek dia dan sudah dipublish juga datanya. Dia memiliki aktivitas penghambatan gitu terhadap bakteri pembusuk seperti Salmonella, Listeria, E. coli. Nah, ini kan bakteri-bakteri yang umumnya ditemukan sebagai pengkontaminasi makanan. Kemudian sangat penting kalau bekerja dengan bakteri asam laktat, ini kan resistensi antibiotik itu kan menjadi masalah global gitu. Jadi kalau melakukan isolasi penting juga untuk tahu kira-kira dia memiliki karakter tidak resisten terhadap antibiotik. Iya, dan ini apa ya beberapa studi yang disampaikan Ibu Profesor Lilis Nuraida ya, yang diisolasi dari Indonesia. Jadi mereka sudah melakukan penelitian bagaimana probiotik properties dari isolat-isolat yang ada di Indonesia. Demikian. Ya, mungkin itu kurang lebih yang bisa saya paparkan untuk saat ini untuk menjawab tema besar food microbiology, arahnya ke kesehatan, kemudian keamanan seperti apa. Jadi poin penting yang ingin saya sampaikan secara umum adalah bakteri asam laktat itu memiliki peranan penting dalam proses fermentasi makanan. Kemudian selain membantu pembentukan cita rasa, meningkatkan aspek keamanan, juga dapat memberikan efek menyehatkan. Jadi Indonesia sangat kaya akan isolat bakteri asam laktat yang mampu dikembangkan sebagai culture starter dan juga probiotik. Mudah-mudahan untuk adik-adik yang memiliki ketertarikan di bidang ini, apa yang saya sampaikan bisa memberikan gambaran umum untuk berpikir kira-kira akan seperti apa. Demikian. Ya, itu yang bisa disampaikan. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang. Mungkin kita bisa berdiskusi. Silakan. Baik, menarik sekali ya materinya. Adik-adik bisa mungkin kalau ada yang mau ditanyakan, sebenarnya saya sudah punya sih, ada yang pengen di-share gitu sama Ibu Desi. Tapi kita kasih kesempatan dulu untuk audiens yang ada di depan. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Oke, Mbak. Eh, Silahkan disebutkan namanya dulu, perkenalkan nama, lalu bisa dilanjutkan dengan pertanyaannya. Oke, baik. Eh, Pertama-tama perkenalkan nama saya Mila Alia dengan NIM J1A024121. Oke, pertanyaan saya,
seperti yang udah dijelaskan sebelumnya, tadi kan bakteri itu tidak bisa hidup di suasana asam. Nah, berangkat dari hal itu, bagaimana jika ada olahan pangan fermentasi, apalagi yang dari asam laktat, apakah bisa makanan tersebut mengalami pembusukan atau masa umur simpan yang berkurang secara tidak bakteri yang membuatnya itu kan ada yang melakukan pembusukan. Contohnya waktu yogurt kan kita itu menyimpannya di dalam kulkas untuk menjaga umur simpannya. Sama kimchi juga kan disimpan dalam suhu tanah gitu. Nah, bagaimana kaitannya dengan teori tersebut? Terima kasih. Oke. Langsung dijawab ya oleh Bu Desi. Iya, terima kasih banyak. Ya, jadi ketika kita melakukan fermentasi, kalau ada bakteri asam laktat, maka food matrix akan pH-nya turun, demikian. Yang saya maksud tidak mampu berkembang biak dengan baik itu adalah bakteri patogen, bakteri pembusuk. Dia tidak mampu, tidak tahan, dan tidak suka ada di kondisi yang asam. Jadi kalau kita sudah belajar tentang mikrobiologi, tentang mikroorganisme di pangan fermentasi, kita kan tahu bahwa mereka baru mampu beraktivitas kalau lingkungan mereka itu mendukung. Jadi setiap mikroorganisme, entah itu bakteri, yeast, kapang, dia membutuhkan lingkungan yang tepat. pH-nya berapa, kadar oksigennya berapa, mungkin kadar garam atau mineral tertentu berapa. Nah, patogen itu pada dasarnya dia kurang menyukai pH yang rendah, demikian. Seperti Salmonella, E. coli, kalau pH-nya turun, dia kurang bisa untuk melakukan aktivitas, jadi dia tidak bisa tumbuh. Jadi yang saya maksud tidak mampu tumbuh itu adalah bakteri patogennya. Tetapi si bakteri yang memang didedikasikan untuk membuat produk itu, dia masih bisa untuk hidup di kondisi itu. Nah, terkait produk yang sudah jadi, kan disimpan di kulkas, nah itu kan suhu optimum untuk dia beraktivitas itu kan sudah turun gitu. Biasanya kan proses fermentasi itu terjadi umumnya ya, terjadi pada suhu yang suhu ruang. Katakanlah kalau di Indonesia mungkin mendekati 30 ke atas gitu. Nah, ketika kita taruh di kulkas 4 derajat, kalau kulkasnya benar ya. Jadi suhu refrigerator untuk makanan rumah tangga itu kan sekitar 4 sampai 8 derajat ya, kurang lebih segitu gitu. Nah, kalau dibuka tutup lagi bisa lain lagi gitu. Kalau rumahnya sibuk dibuka naik suhunya. Nah, itu pada dasarnya bakterinya akan inaktif. Jadi ketika misalnya ditaruh di suhu ruang, naik suhunya, kalau menyentuh suhu optimum dia untuk beraktivitas, untuk berkembang biak dan lain sebagainya, dia akan bisa hidup lagi gitu. Kurang apa saya sudah jawab pertanyaannya? Sudah. Iya, mungkin yang perlu diperhatikan khusus untuk sayuran seperti kimchi kayak gitu, kalau dia tidak disimpan di suhu yang membuat proses fermentasi itu stop dulu, itu perlu kita perhatikan nanti rasanya menjadi tidak diterima lagi gitu. Karena ketika kita memfermentasi suatu substrat, entah itu susu, entah itu apa namanya sayuran, kita tambahkan bakteri starter, misalnya berapa hari dia diperam, 2 hari, 3 hari, setelah itu di stop kan. Tapi kalau dibiarkan di suhu itu, prosesnya akan terus jalan gitu. Kimchinya bisa rasa lain nanti gitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi perlu paham juga karakter si mikroorganisme dan teknik penyimpanan, dan ini mungkin nanti berkaitan dengan food sanitasi ya. Gitu. Dan ini sangat penting untuk diedukasi juga ke masyarakat. Sekarang kan lagi banyak ya kasus kejadian masak dalam jumlah besar, mungkin tidak, saya meyakini tidak ada yang ingin kejadian luar biasa atau food poisoning itu terjadi gitu. Tapi perlu pengawasan gitu. Jadi kalau belajar pangan harus langsung memahami juga food controlnya seperti apa. Makanya pasti adik-adik di pangan juga belajar HACCP kan. Nah, itu harus dipelajari dengan baik gitu. Dan setiap makanan, food HACCP protokolnya akan berbeda-beda. Gitu. Ya, mudah-mudahan saya bisa menjawab pertanyaannya ya Mbak. Iya.
Terima kasih. Oke, Mbak Mila, sudah bisa diterima nggih? Nggih. Oke. Mungkin kita lanjut lagi kalau ada nggih, niki oke. Silakan Pak Sueca. Enhancer flavor, Pak. Flavor. Nah, jadi harapan kita jadi bukan untuk itu tapi juga sebagai flavor. Ya, flavor misalnya tempe busuk. Wah, itu bakteri asam laktat juga bisa berpengaruh. Ya, seperti itu dia. Seperti tadi masalah bekasem, itu kan. Nah, kita punya itu namanya terasi, namanya apa itu masin tadi. Tapi ada satu hal dalam kaitannya bakteri asam laktat mungkin Ibu Bu Putu bisa jelaskan dampaknya ke biogenik aminnya, senyawa biogenik amin. Karena semua flavor yang terasi, masin kaitannya ke biogenik amin. Dan juga sama dengan produk ini istilahnya susu tadi pasti ada biogenik aminnya. Seperti itu. Nah, yang kedua, kita kaya dengan produk nabati. Nah, biasanya kaitannya dengan Yakult, yogurt kan biasanya kepada susu. Ya, susu kan produk hewani. Nah, kita ada kan namanya, kita banyak juga ada bisa menghasilkan namanya susu jagung karena banyak jagung di sini, apalagi jagung manis. Nah, itu kira-kira mungkin bisa dapat deskripsi gambaran apakah ya bakteri asam laktat yang tepat untuk masin, mungkin ada apa sejenisnya untuk flavor enhancernya itu, dan kemudian untuk kaitannya dengan produk-produk semacam yogurt, ya Yakult dari produk nabati. Kita banyak jagung manis bisa cairannya kita gunakan, itu salah satu diversifikasi olahan. Kemudian juga dari jambu meti, ya. Jadi jambu semu, bukan bijinya tapi daging buahnya, daging buah semuanya. Itu potensi untuk dibuatkan sebagai bahan dasar untuk pertumbuhan dan perkembangan biogenik amin. Dan ini belum banyak yang diamati juga tempe busuk. Tempenya kalau sudah 3 hari kan busuk dia. Padahal itu dijadikan oleh Indofood untuk bahan flavor. Nah, terima kasih. Terima kasih Pak untuk tambahan informasinya. Jadi seperti yang beliau jelaskan tadi, memang biogenik amin itu merupakan salah satu aspek yang bisa dilakukan saat men-screening sebuah mikroorganisme gitu. Jadi cara ujinya sudah ada di paper-paper. Kalau memang memiliki interest ke sana, mengeksplorasi kemampuan strain dalam menstimulasi pembentukan biogenik amin pada suatu substrat. Nah, itu metodenya sudah ada banyak dan itu mungkin nanti bisa dicek apa namanya potensinya ke arah mana, mau jadi apa, ke depannya seperti apa. Jadi saya kalau di akademisi paling tidak kalau mahasiswa sudah bergerak, paling tidak beliau menemukan satu paper ya Pak ya. Karena arahnya mungkin mereka nanti ingin apply ke strata yang lebih tinggi atau ke industri gitu, itu atau beasiswa. Nah, itu bisa membantu sekali gitu. Apalagi tadi bocoran idenya udah dikasih tahu sama bapaknya gitu. Sekarang tinggal mencari metode standar yang ada di literatur aja gitu. Baik, ada lagi adik-adik? Oke, di belakang bisa mic-nya dikasih. Nah, itu sudah. Sebelumnya perkenalkan Ibu, saya Fitri Idayanti dengan NIM J1A022047. Di sini mungkin sedikit melenceng dari yang sudah dipaparkan sebelumnya. Jadi yang kita ketahui Ibu kan panelis di scientist yang bekerja di PT Yakult. Nah, kita tahu sendiri bahwa produk dari Yakult itu hanya satu yang saat ini yang umum yang dikenal. Kemudian hanya menggunakan satu mikroprobiotiknya, yaitu Lactobacillus casei, Sirota strain.
Dan baru-baru ini ada varian barunya yaitu yang less sugar, gitu kan Bu. Jadi yang ingin saya tanyakan, apakah dari Ibu sendiri sebagai saintis yang bekerja di PT Yakult, ada atau tidak dari para saintis untuk menciptakan produk baru dengan menggunakan eh, dengan menggunakan varian probiotik baru yang mungkin bisa meningkatkan kesehatan dan keamanan dari produk itu konsumen dengan adanya variasi produk baru, begitu Bu. Kemudian jika memang iya, bagaimana pertimbangan-pertimbangan dari para saintis yang ada di sana untuk menciptakan produk baru tersebut, begitu Bu. Ya, baik. Terima kasih untuk pertanyaannya. Ya, memang saat ini perusahaan di tempat saya bekerja untuk produk yang tadi disampaikan itu mereka kami menggunakan single strain seperti itu. Jadi secara teori memang produk fermentasi itu bisa single strain sebagai kultur starter atau agensia memberikan efek menyehatkan, bisa juga multiple strain. Nah, tetapi memang secara saintifik tidak ada perbedaan signifikan gitu yang mengatakan bahwa multi strain itu lebih baik daripada single strain. Nah, ketika kita berbicara tentang apa namanya, seperti yang tadi saya sampaikan, pertimbangan penting ketika kita mengarah ke bisnis itu adalah technological properties, kemudian cost. Nah, jadi bekerja dengan satu strain atau dengan dua strain, satu strain itu lebih simple demikian. Bekerja dengan dua strain, kita harus tahu apakah ada efek antagonis di antara mereka. Kemudian kita harus coba cek food matrixnya gitu. Kalau mereka berdua hasilnya akan seperti apa gitu. Karena belum tentu akur, belum tentu sinergi gitu. Jadi kalau bekerja dengan banyak strain, perlu ngecek sinergisitasnya. Mungkin tadi saya ada menyebutkan zat antimikroba. Kalau bakteriosin itu kan dia selektif pada strain yang sama. Kalau bakteri gram positif bisa dihambat oleh bakteri gram positif. Nah, kalau kita memasukkan dua bakteri bersama, apakah mereka akur ataukah mereka saling membunuh atau saling melemahkan sehingga produk ketika apa namanya proses fermentasi yang sudah standardized, misalnya 2 hari itu udah jadi, tapi karena ada yang lain masuk bisa aja lain gitu. Nah itu kurang lebih yang perlu technological properties-nya, kemudian cost-nya gitu. Nah di sisi lain, kalau kita masuk sebagai pelaku usaha, kita perlu memahami juga tentang food regulatory gitu. Ya, jadi meregistrasikan sebuah produk, kita harus mendeklar strain itu gitu. Nah, bekerja dengan satu strain dan banyak strain itu kerja kerasnya beda demikian. Kurang lebih itu ya yang bisa saya sampaikan. Ya, saya pikir eksplorasi terhadap mikrobiota baru itu ada gitu. Tetapi memang seperti yang tadi disampaikan, dia harus sinergi dan dia harus terbukti aman. Nah, proses screening bakteri untuk bisa dikomersialisasikan itu kan tidak panjang. Tidak singkat gitu. Jadi paling tidak strain yang saat ini ada di produk yang kita bicarakan itu sudah diisolasi sejak tahun 1930 gitu. Sekarang itu sudah 90 tahun. Nah, itu pun perusahaan belum berani mencampur-campur sesuka hatinya gitu. Karena kalau dicarikan teman, apakah temannya itu benar-benar aman gitu. Misal sekarang isu antibiotik. Mikroorganisme itu kalau berkembang biak kan dia punya materi genetik ya. Mungkin sudah belajar itu ya. Misalnya ada kromosom, ada plasmid dan lain sebagainya. Nah, resistensi terhadap antibiotik itu bisa ditransfer kepada mikroorganisme lain gitu. Katakanlah kita buat makanan fermentasi, misalnya starternya misalnya memiliki gen resisten terhadap antibiotik tertentu gitu. Itu masuk ke dalam tubuh kita. Di dalam tubuh kita kan tadi saya bercerita tentang mikrobiota usus. Ada banyak sekali di dalam. Nah, kalau nanti itu ditransfer ke mikroorganisme lain, jadi banyak yang menjadi resisten. Kalau kita sakit, misalnya resisten terhadap vancomycin atau ampicillin, nanti ke dokter dikasih vancomycin sama ampicillin, lo kok nggak turun-turun demamnya gitu. Nah, itu juga menjadi food concern, apalagi kalau perusahaannya sudah mendunia gitu. Jadi memutuskan untuk merubah sesuatu itu pertimbangannya sangat besar. Tadi apa
antibiotik resistennya, kemudian patogenicity-nya, macam-macam kita harus teliti gitu. Misalnya dia masuk ke dalam pencernaan, mampu hidup nggak berkembang di usus gitu. Itu juga bukan hal yang mudah gitu. Dia bisa bertahan dalam jumlah tertentu kah gitu. Karena secara food regulatory ada konsensus mengikuti kodeks, ada mengikuti ini, ada mengikuti ini. Nah, itu ada angka-angkanya gitu. Dan ini kalau secara praktikal, kalau secara teoritis kan bicaranya gampang ya. Tapi secara praktikal itu tidak sepenuhnya mudah karena kita berhadapan dengan banyak hal gitu. Mudah-mudahan bisa ditangkap ya. Tapi pertanyaannya sangat bagus dan applied, jadi saya pikir mahasiswa perlu mulai berpikir ke arah itu gitu. Jadi ketika kita memutuskan ingin mendalami sesuatu di ranah akademik, kita tahu setelah itu apa gitu. Ya, terima kasih. Oke, bagus sekali ya Fitri pertanyaannya. Sampai bagaimana nanti aplikasinya akan seperti apa begitu. Jadi mungkin bisa sama-sama dipikirkan juga mulai sekarang ya Bu ya. Oke, ada lagi? Ada lagi yang ingin bertanya? Oke, dari online mungkin ada yang ingin bertanya bisa raise hand. Belum ada ya? Di kolom chat mungkin ada. Oh, belum ada. Oke. Oke, kalau memang belum ada, tidak ada pertanyaan lagi, mungkin kita cukupkan sesi hari ini. Jadi bisa ditarik kita semua di sini bisa dapat informasi yang oke, ada yang bertanya ternyata. Siapa? Oh, Ibu Prof Bairin. Silahkan Ibu Prof Baik. Oh, di sini ada ini di lewat chat. Apakah jumlah bal di botol Yakult merah atau pink sama dengan yang biru gitu. Jadi karena ada varian baru nggih, yang biru itu yang less sugar. Terus Ibu Prof Rin bertanya apakah yang merah sama yang biru sama nggak sih jumlah balnya seperti itu. Silahkan Ibu Desi. Baik, terima kasih Prof. Rin untuk pertanyaannya. Produk yang disampaikan untuk di Indonesia jumlah bakterinya sama. Jadi kami mengeklaim itu lebih dari 6,5 miliar per kemasan untuk semua produk. Ya. Walaupun dia kan yang satu dengan gula yang istilahnya kalorinya lebih tinggi ya Ibu Desi ya dibandingkan dengan yang biru less sugar yang saya baca dia ada penggunaan pemanisnya gitu. Tapi dia tetap masih bisa tetap sama begitu Bu ya. Iya, benar. Jadi kami sebelum launching sudah melakukan R&D di bidang itu gitu. Jadi di dalam industri ketika kita akan melaunching sesuatu, setelah itu terbukti kita small scale kemudian big scale. Setelah itu kita ulang dan sukses, itu harus diregistrasikan dulu, Ibu. Diregistrasikan ke Badan Pengawas Obat dan Makanan. Nah, nanti tim evaluator di sana akan mengkaji para ahlinya. Jadi setelah approve kita baru bisa pasarkan. Jadi kalau kami mengeklaim dan itu tidak benar, produk kami tidak akan ada di pasar demikian. Ya, itu sudah sama demikian. Ya. Menyambung sedikit boleh Ibu? Menarik sekali karena jujur materinya sangat menarik menurut saya. Jadi di sini kan yang di kemasan itu diklaimnya bahwa dia lebih dari 1 miliar bakteri, jadi 6,5 miliar tadi yang Ibu sebutkan. Itu sel bakteri hidup. Nah itu bisa dipastikan yang masuk ke usus adalah segitu atau bagaimana nanti misalkan klaimnya bakteri hidup seperti yang saya ini bakteri hidup nggih klaimnya. Jadi kan bakteri hidup belum tentu dia probiotik yang bisa bertahan di saluran pencernaan. Nah, itu kira-kira bagaimana Ibu ininya? Baik. Jadi yang tertulis di dalam klaim kami itu adalah ketika di akhir masa simpan. Jadi masa simpan setiap produk yang kita buat, baik itu makanan
kita harus tahu sampai kapan masa simpannya itu dianggap layak untuk dikonsumsi gitu. Misal kalau nasi di suhu ruang, oh besok jangan dikonsumsi lagi gitu. Misalnya roughly aja, oh rasanya udah nggak sesuai gitu. Nah kalau ke industri lebih strict lagi gitu. Nah kami produk yang tadi dibicarakan itu 40 hari. Suhu yang direkomendasikan 4 sampai 8. Ya, karena itulah sangat penting untuk mengedukasi siapapun kalau kita membuat makanan, suhu simpannya berapa, baik disimpan sampai berapa lama, cara mengonsumsi bagaimana. Nah itu kalau sudah ke tahap komersialisasi kita harus detail di sana gitu. Nah produk yang tadi disampaikan itu diklaim di akhir masa simpannya di 40 hari itu dia lebih dari 6,5 miliar gitu. Nah, dengan catatan disimpan di suhu yang direkomendasikan. Demikian. Berarti itu yang dianalisis itu total balnya atau memang spesifik sudah kayak pakai analisis probiotik dengan garam empedu dan tahan asam dan lain sebagainya? Iya, jadi kalau tadi seperti yang saya sampaikan, ini dua hal ya. Kalau kita menyeleksi, kalau masih dalam tahap proses seleksi, dia akan dievaluasi untuk mengetahui probiotic properties, baik secara in vitro, kemudian mungkin beberapa masih melakukan in vivo, kalau di kampus kan boleh ya melakukan uji hewan ya. Tapi di beberapa negara uji pada hewan untuk makanan dan kosmetik itu sudah tidak boleh dilakukan. Itu ada konsensus tertentu. Kalau makanan karena untuk manusia ya diujinya ya di manusia gitu. Ada makanya tidak sesimpel yang kita bayangkan kalau sudah di luar dunia eksak gitu. Ya, oke, katakanlah diuji secara in vitro, kita mainan dulu di lab, kita campur-campur, semua bisa diatur kondisinya. Oke, bagus datanya, signifikan, kita lanjut ke in vivo. In vivo itu hewan, kita harapkan dia mirip sama badan kita. Tapi sebenarnya tidak semua yang terjadi di dalam sistemnya si tikus mewakili kondisi di tubuh manusia. But, untuk memprediksi itu masih bisa diterima gitu. Jadi jangan takut kalau kerja sama tikus. Kadang kita inginnya ideal banget ya Pak. Kita ideal banget, tapi ternyata tidak ada yang sepenuhnya ideal. Kendati pun sekarang mungkin di Eropa atau di Amerika saya kurang paham, itu sudah mulai dibuat chips atau barang bukan hewan tetapi buatan yang diharapkan itu lebih animal welfare, tapi sudah mendekati sekali dengan kondisi di tubuh manusia gitu. Itu sudah mulai diterima sebagai uji setelah in vitro gitu, sebelum human trial. Misalnya pengujian penempelan terhadap sel epitel usus, nah itu sudah ada. Nah, setelah melewati fase in vivo pada hewan coba di trial pada manusia. Nah, ini kebetulan strain L-Casei shirota strain yang tadi disampaikan, kami tanggal 28 Maret kemarin itu baru terbit jurnal kami untuk studi di populasi Indonesia. Demikian. Jadi itu di World Gastroenterology sudah submit, sudah publish. Jadi memang dikonsumsi di kondisi seperti biasa kita mengonsumsi, dia memang terbukti hidup. Kemudian ada populasi bakteri yang kita harapkan meningkat, dia meningkat, yang kurang baik juga berkurang, demikian. Kemudian kondisi di saluran pencernaan seperti produksi asam organik itu juga ditemukan baik, demikian. Nah, ketika kita masuk ke tahap sebagai pelaku usaha, ketika produk diproduksi tentu ada QC ya. Jadi QC ketika kita mengeklaim kalau probiotik di Indonesia itu memang harus dideklar berapa yang dimasukkan dan berapa yang ada di dalam produk, terus di akhir shelf life itu berapa gitu. Kita harus analisa itu di laboratorium terakreditasi, itu baru boleh disubmit datanya kepada badan atau lembaga yang memberikan perizinan. Dan itu nanti dievaluasi oleh orang yang paham dan expert di bidang itu gitu. Baru bisa keluar izin untuk menjual produk. Demikian. Jadi ketika di proses produksi, yang dicek ya tinggal populasi ketika di akhir shelf life itu berapa. Demikian, sesuai dengan metode yang dianggap standar dilakukan oleh laboratorium yang terakreditasi. Tetapi ketika di tahap screening memang kita perlu tahu probiotik propertiesnya itu seperti apa gitu. Karena kalau diulang lagi ngecek ketika proses produksi kan
production cost-nya jadi banyak, kemudian mungkin nggak bisa jalan juga perusahaannya gitu. Ya. Oke, baik. Terima kasih Ibu Desi untuk jawabannya. Dan ini ada satu lagi pertanyaan dari Ibu Bairin, Ibu Prof Bairin di kolom chat. Adakah research grant dari perusahaannya Mbak Desi kira-kira untuk mahasiswa? Gitu. Baik, terima kasih. Untuk saat ini sih research grant itu belum ada dari Yakult demikian. Tapi kami sejauh ini memberikan apa ya seperti kolaborasi atau sponsorship gitu seperti misalnya kuliah praktisi atau misalnya ada kegiatan seminar, kami membantu memberikan sponsorship untuk kegiatan tersebut demikian. Ya. Kalau PKL tadi sebenarnya sudah ada yang bertanya nggih Bapak, tapi bertanya langsung sama Mbak Desi, tapi biar mungkin didengar sama audiens yang lain, mungkin Mbak Desi bisa jawab. Iya, jadi untuk saat ini memang PKL tidak ada, namun kalau misalnya adik-adik tertarik untuk melihat bagaimana proses produksi susu fermentasi di perusahaan kami, itu ada programnya dan itu tidak berbayar. Mungkin nanti kalau misalnya tertarik bisa datang ke mungkin yang terdekat Mojokerto ya. Biasanya kan ada studi tour begitu ya. Atau misalnya kalau berhalangan itu masih bisa kami aturkan secara online. Jadi yang memiliki keterbatasan untuk datang secara langsung nanti bisa melihat sendiri untuk memproduksi produk sebanyak itu, tangkinya sebesar apa gitu. Jadi kita bisa berenang di dalam tangki itu. Oke, mungkin mulai bisa dipikirkan kalau ada adik-adik yang pengurus himpunan, mungkin ada bisa dibikin program gitu, siapa tahu mau buat program study tour dan lain sebagainya. Kita nanti bisa kontak Bu Desi lagi melalui Pak Ave. Oke, mungkin sudah tidak ada pertanyaan lagi, baik dari kolom chat, dari Zoom, atau dari ruangan ini. Terima kasih banyak untuk Ibu Desi atas pemaparannya yang sangat luar biasa sekali. Mungkin saya kembalikan ke MC untuk susunan acara selanjutnya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kita berikan aplaus terlebih dahulu. Ya. Dan sekali lagi kami haturkan terima kasih kepada narasumber kita pada hari ini dan juga terima kasih untuk moderator kita yang sangat luar biasa juga. Baik, hadirin sekalian yang berbahagia, sebelum kita menutup acara ini, mohon izinkan saya untuk Pak Dekan untuk melanjutkan acara pemberian sertifikat, plakat, dan souvenir untuk narasumber kita. Mohon izin Pak Dekan mungkin bisa mengambil tempat di depan berserta narasumber kita. Silahkan Ibu. Iya. Ini dulu ya, sertifikat untuk narasumber dulu, mohon izin Pak Dekan yang memberikan. Iya, sertifikat narsum. Iya, dokumentasi, ya. Basri lagi satu, dokumentasi. Ya, kemudian plakatnya dulu. Yang ini buat moderator. Ya, selanjutnya untuk plakat dulu Pak Dekan, izin plakatnya. Ya. Ya, dari Pak Dekan untuk narasumber kita. Iya. Ini sertifikat moderator. Ya. Iya. Selanjutnya sertifikat untuk moderator. Mohon izin ke Bapak Ketua Program Studi bisa memberikan sertifikatnya untuk moderator kita. Iya, terima kasih. Bisa kembali ke tempat terlebih dahulu. Baik, sedikit mungkin penutupan dari Pak Dekan. Pak Dekan, kami persilakan mungkin ingin menutup acara ini. Ada sedikit yang ingin disampaikan. Silakan Bapak. Baik, terima kasih Bu Pipi. Alhamdulillah ini tadi cukup menarik paparan dari Ibu Desi ya.
adik-adik mahasiswa bisa menangkap pesan terutama terkait dengan ilmu mikrobiologi ya, bakteri asam laktat. Dan memang di wilayah kita ini sangat banyak sekali ya produk-produk lokal indigenous ya. Nanti ini bisa diangkat, silakan bisa dikonsultasikan dengan dosen, pembimbing khususnya yang dari Prodi Ilmu dan Teknologi Pangan, tapi tidak menutup kemungkinan dari yang dari TEP mungkin terkait dengan rekayasa peralatannya, ini sangat memungkinkan sekali. Sekali lagi terima kasih Bu Desi atas keluangan waktu berbagi sharing pengalaman dengan adik-adik mahasiswa, dengan staf kami. Ini sangat luar biasa dan harapan kami dari Fakultas Teknologi Pangan dan Agroindustri ini bisa terus berlanjut. Ya, apalagi nanti kita lewat forum-forum ilmiah dari Perhimpunan Ahli Teknologi Pangan, kemudian dari Perhimpunan Penggiat Pangan Fungsional dan Nutriceutical, ini kita juga bisa berkolaborasi. Dan memang insya Allah bulan September tanggal 2 dan 3 ini kita akan ada International Conference terkait dengan pangan fungsional dan nutriceutical. Mudah-mudahan nanti bisa berkolaborasi lagi dengan Yakult. Maaf ya, tanggal mainnya. Baik, sekali lagi terima kasih. Kita tutup sama-sama kegiatan workshop dan kuliah dosen praktisi dengan melafazkan hamdalah alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih. Sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera.